Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Obi Trepian Oktiazandra dengan NIM 3411201144. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang resume materi tugas pertemuan akhir aplikasi perancangan perangkat lunak, yaitu di pertemuan ke-14. Lanjut, pertama ada activity diagram. Diagram aktivitas adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan suatu kegiatan, aktivitas baik itu suatu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Dalam activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, yaitu ada action atau activity node, yakni menggambarkan fungsi primitif seperti fungsi aritmatika, lalu menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun, dan menggambarkan suatu aktivitas apapun selama itu berkaitan dengan penggunaan tools yang tepat. Contohnya, action dapat diekspresikan juga seperti ini, itu local precondition dan host condition. Nah, lanjut ada initial dan final node. Final node terdiri dari dua. Final node activity yang artinya adalah menghentikan seluruh aktivitas bila sudah mencapai final node ini. Lalu ada final node flow yang artinya menghentikan suatu aliran saja tanpa memberhentikan seluruh aktivitas dalam aliran. Lalu ada decision and merge node. Decision digunakan untuk koneksi if else. Lalu merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas namun asinkronisasi yang artinya tidak harus menunggu semua aliran datang. Lalu ada partition atau similarness digunakan untuk membagi kepada sesuatu atau siapa yang bertanggung jawab kepada aktivitas tertentu. Lalu ada fork and join node. Fork digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran yang keluar. Lalu join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran yang masuk menjadi satu aliran keluar. Lalu ada requirement gathering, tipe of requirement, yaitu ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Lalu kebutuhan non-fungsional adalah kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, proses, dan standar, dan lain-lain. Aktivitas kebutuhan fungsional, contohnya sistem dapat menampilkan pegawai yang aktif dan tidak aktif. Lalu sistem dapat membuat laporan keuangan secara bulanan dan tahunan. Lalu sistem dapat melakukan pengecekan terhadap hak akses pengguna. Lalu ada analisis kebutuhan non-fungsional, yaitu tipe non-fungsional ada product requirement, organize requirement, external requirement, dan sebagainya. Cara untuk mendapatkan kebutuhan yaitu dengan menjalankan atau wawancara, dengan mengumpulkan kuesioner atau pertemuan terbuka, membuat prototip atau observasi langsung ke lapangan, itu penelitian. Cara untuk menghadapi masalah yaitu pengguna atau stakeholder tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Lalu ada pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami. Atau pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. Sequence diagram merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram sequence. Diagram menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu yang dapat dijelaskan sistem secara keseluruhan dan menjelaskan skenario use case. Istilahnya adalah ada partisipan atau objek yang terkait dengan sebuah urutan proses. Lalu ada lifeline menggambarkan daur hidup sebuah objek. Lalu ada activation, suatu titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence ditandai dengan sebuah bar. Lalu ada simbol diagram secara umum. Sequence diagram urutannya adalah yang pertama ada
objek user memanggil metode login yang ada di objek akun. Lalu yang kedua, objek akun memanggil metode user login yang ada di objek database. Lalu metode ini mengembalikan nilai ke objek akun. Yang ketiga ada objek akun menggeser user hasil pencarian apakah user tersebut valid atau tidak. Yang keempat, objek akun mengirim hasil pencetakan tersebut. Lalu ada relasi antar kelas. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek kelas diagram. Menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain, seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Terdapat 3 relasi, ada dependensi, generalisasi, dan asosiasi. Yaitu yang merupakan dependensi yaitu ketergantungan dari course schedule ke course and ada karena course digunakan dalam operasi penamaan dan penghapusan. Generalisasi yaitu menunjukkan pewarisan atribut dan perilaku dari superkelas ke subkelas. Lalu asosiasi, jika dua kelas dalam model perlu berkomunikasi satu sama lain, harus ada hubungan di antara mereka. Sebuah asosiasi menunjukkan link itu. Nah, lanjut ke desain perangkat lunak. Desain sebagai proses, tahapan untuk menyamakan semua aspek software, yaitu ada data, arsitektur interface, dan komponen yang akan dibangun. Desain sebagai model memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam list sebuah software. Dalam desain perangkat lunak tersebut ada manfaat desain, yakni untuk komunikasi dengan stakeholder atau pengguna. Sebagai bahan analisa, dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar. Nah, karakteristik desain yang baik harus mengimplementasi semua requirement yang terdapat dalam analisis. Harus dapat dibaca dan dimengerti oleh programmer, tester, dan tim support. Prinsip desain. Desain harus dapat dihubungkan dengan analisa. Desain juga harus menggambarkan integrasi. Desain harus dapat mengakomodir perubahan. Desain harus dapat menjembatani antara software dengan problem di dunia nyata. Desain tidak sama dengan coding. Desain harus memperhatikan kualitas, dan yang terakhir, desain harus direview untuk meminimalisir error. Use case. Use case dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan. Lebih ditekan terhadap apa kebutuhannya, bukan bagaimana cara menyelesaikannya. Fokus kepada apa kebutuhan yang bisa dikerjakan oleh sistem komputer tersebut. Use case dibuat dengan bentuk horizontal, ellipse, menggambarkan kebutuhan fungsional dari sudut pandang user atau aktor, menggunakan kata kerja boleh lebih dari satu kata. Contohnya adalah tambah data peminjam. Lanjut, asosiasi bukan menggambarkan aliran informasi, dapat menggambarkan aliran fungsi terdiri dari 4. Asosiasi antara aktor dengan use case, asosiasi antara use case dengan use case, dan generalization, specialization, inheritance antar aktor dan antar use case. Perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatan yang memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang sering kita sebut dengan rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Itu ada software proses. Secara garis besar, proses pembangunan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perencanaan atau planning, pembangunan, developing, evaluasi, dan evolusi. Prinsip berorientasi objek. Yang pertama ada abstraction. Aspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem di mana dikesampingkan detail, makin ke atas makin tinggi tingkat abstraknya. Enkapsulasi. Auto-origin komponen. Menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek. Modularity, membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil. Hierarki, membagi level
abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur pohon, makin ke atas makin tinggi abstraknya. Lalu ada hierarki struktur. Lalu ada primitive, relative primitives, pemilihan komponen dalam komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari level abstraknya. Bisa jadi suatu komponen memiliki level abstrak yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Diagram state. Diagram state adalah diagram yang menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Diagram state. Abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Representasi kondisi atau state dari sebuah objek pada periode waktu tertentu. Lalu berhubungan dengan suatu interval waktu antara dua event. Apa itu event? Event spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. Segala sesuatu yang terjadi dapat dibolehkan sebagai event. Sebuah state menunjukkan transisi antara state yang dipicu oleh stimulus tertentu. 4 jenis event. Yang pertama ada sinyal. Sinyal event yang mempresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkron yang dikomunikasikan antar objek. Lalu yang kedua ada calls, mempresentasikan pemanggilan operasi. Lalu ada passing of time atau time of event, terjadi berdasarkan periode waktu tertentu, dimulaikan dengan after period of time. Lalu yang terakhir ada change in state. Event terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi, dimulaikan dengan when. Lalu ada ERD, Entity Relationship Diagram. Diagram R merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafik. Di dalam RD ada entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Berikut simbolnya. Entity set dapat berupa objek secara fisik, contohnya seperti rumah, kendaraan, peralatan. Lalu ada objek secara konsep seperti pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Lalu ada relasi. Relasi adalah hubungan yang terjadi antar satu atau lebih entitas dari entiti tersebut. Berikut simbolnya. Lalu atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship tersebut. Jenis atribut dalam entity relationship diagram, yaitu ada atribut K. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik. Lalu ada atribut simple, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Lalu ada atribut komposit, atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian. Contoh alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Atribut single value, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Lalu multi value atribut, atribut yang dapat diisi dengan lebih dari satu nilai tapi jenisnya sama. Contoh nomor telepon, alamat, dan gelar. Atribut turunan, atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan, contoh umur, IP. Lalu ada kardinalitas. Untuk himpunan relasi biner, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari dua tipe tersebut. Yang pertama ada 1 ke 1, one to one, langsung one to many, 1 ke banyak, banyak ke 1, dan banyak ke banyak, many to many. Komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen software, termasuk ketergantungan, dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Jadi tujuan dari komponen diagram adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun pipeline yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward dan reverse engineering. Yang ketiga adalah menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Lalu ada komponen diagram. Komponen diagram merupakan diagram UML yang menampilkan komponen dalam sistem dan hubungan antara mereka.
Contohnya seperti penjualan obat, rekanan, pembelian obat, persediaan obat. Simbol-simbol diagram komponen package. Berikut simbolnya. Package merupakan sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Lalu komponen adalah komponen sistem. Kebergantungan dependensi yaitu kebergantungan antara komponen, arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Antara muka atau interface sama dengan konsep interface pada pemrograman objek, yaitu sebagai antara muka komponen agar tidak mengakses langsung komponen. Lalu link. Lalu ada node. Bagian utama Arduino adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis sumber komputasi. Ada dua tipe node, yaitu prosesor dan device. Lalu cara menentukan node. Node merupakan elemen fisik yang sudah tersedia dalam sistem. Node juga mewakili sumber-sumber komputasi. Hubungan antar node dan komponen, yaitu bahwa komponen merupakan hal terkait dan ada dalam eksekusi sistem, sedangkan node merupakan hal yang mengeksekusi komponen. Terima kasih. Mungkin sekian video resume materi mata kuliah analisa perangkat lunak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.